wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah teman-teman merasa galau, gelisah, iri, dengki, sering ragu, bahkan saat dinasihati hati tidak terima? Jika teman-teman pernah merasakannya, itulah yang dinamakan noda hitam dalam hati. Noda hitam itulah yang membuat hati menjadi berkarat. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula jasad kita. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk pula jasad kita. Ya, hati adalah cerminan segala perbuatan kita. Misalnya, ketika baju kita terkena noda coklat, maka secara refleks kita akan buru-buru membersihkannya. Karena pada fitrahnya, manusia itu tidak betah dalam keadaan kotor. Begitu juga dengan kondisi hati kita. Jika noda-noda hitam sudah menumpuk dan menjadi karat, maka hendaknya kita segera membersihkannya. Kenapa harus segera membersihkannya? Karena ibarat teko, ia hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Jika teko itu berisi teh, maka yang akan keluar adalah air teh. Mustahil jika yang keluar adalah air jus. Begitu juga dengan hati. Jika kondisinya berkarat, maka yang akan keluar hanyalah keburukan. Jika menginginkan kebaikan, maka kondisi hati harus dibersihkan dari karat itu. Maka dari itu, Rasulullah SAW mengajarkan dua cara untuk membersihkan karat hati, seperti hadis berikut ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-quluba tasla al-hadid idza asabahu al-ma. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qala kathuratu dzikril mauti wa tilawatul Qur'an. Rawahu Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Maka mereka bertanya, lalu bagaimana wahai Rasulullah cara membersihkannya? Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat maut dan membaca Al-Quran. Dari hadis tersebut, maka dapat kita simpulkan cara yang pertama, yaitu mengingat maut. Jika kita sering-sering mengingat maut, maka apabila kita melakukan suatu perbuatan dosa atau maksiat, saat kita melakukannya dan kita ingat jika kita melakukan itu, tiba-tiba kita dicabut nyawanya, maka kita tidak akan jadi melakukan perbuatan itu dan akan gagal. Begitu juga yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah yang bisa menjadi obat, baik itu obat penyakit hati maupun penyakit fisik. Seperti yang berada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, dan telah kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika kita lihat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau masuk Islam dikarenakan mendengar bacaan Al-Quran. Yang tadinya beliau adalah pemabuk dan suka membunuh, tetapi ketika mendengar bacaan Al-Quran, hatinya pun luluh. Jika mendengar saja bisa membuat hati luluh, maka dengan baca bisa lebih menenangkan hati. Lalu ada pertanyaan, saya ingin baca Al-Quran dengan rajin, tetapi takut dosa karena bacaan saya masih terbata-bata dan terhalang usia. Lalu bagaimana? Nah, ingatlah teman-teman bahwa tidak ada kata terlambat dalam belajar, terutama belajar Al-Quran.
Dalam hadis dikatakan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran maka akan bersama malaikat yang baik dan mulia. Dan orang yang terbata-bata dalam baca Al-Quran dan lidahnya nampak berat untuk mengucapkannya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena itu jangan takut jika bacaan kita masih terbata-bata, tetapi kita ingin istiqomah membaca Al-Quran. Yang terpenting adalah kita selalu berusaha untuk memperbaikinya, belajar dan mencari guru. Maka insya Allah akan tetap bernilai pahala. Selanjutnya tentang ingin belajar tetapi terhalang usia. Lebih baik kita terlambat belajar di dunia daripada kita terlambat menyesal ingin belajar ketika sudah di akhirat. Karena barang siapa yang masa mudanya mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran akan merasuk dan berpadu dalam dagingnya. Dan barang siapa yang mempelajari Al-Quran di masa tuanya dan susah untuk menguasainya, kemudian dia bersabar dan istiqomah untuk tidak meninggalkannya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Baihaqi. Maka dari itu, mulai dari sekarang, marilah kita bersemangat dalam membaca Al-Quran, menghafal, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar secara otomatis Al-Quran menjadi obat bagi hati dan penyakit fisik kita. Semoga Allah selalu mempermudah langkah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.